Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM D021345, kelas Informatika B. Saya akan menjelaskan, yaitu merangkum materi ketiga dari pertemuan 1 sampai 7. Adapun sejarah, yaitu pemilihan A adalah sejarah ketiga. Itu masa purbakala pada abad 17. Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian pada zaman Mausai, kemudian mulus ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah revolusi industri. Pada tahun 1878, di seluruh negara bagian Jerman, di Belgia diadopsi dari zaman pemerintah Napoleon pada tahun 1810. Dikeluarkan undang-undang mengenai tambang, peleburan logam, serta jenis usaha yang sama dan sebagainya. Itu pengertian ketiga. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa yaitu atau ketiga. Secara filosofi, ketiga adalah upaya untuk menjalani keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya. Hasil kerja yang dibudayakan menuju masyarakat yang sejahtera. Yang kedua itu keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja. Itu kita masuk di undang-undang terkait ketiga. Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. Nah, adapun contoh kasus kecelakaan kerja dan analisis menurut teori domino. Kasus kecelakaan yaitu pada tanggal 7 Desember 2017 telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya pekerja tambang, yaitu seorang mekanik di salah satu perusahaan pengolahan nikel. Dan analisis terjadinya kecelakaan yang menyebabkan terjadi kecelakaan yaitu penyebabnya langsung, yaitu penyebab dasar dan kurang kendali manajemen, yaitu tindakan tidak aman. Hal ini menunjukkan mekanik tidak memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasi bahaya ketika melakukan pekerjaan. Terlebih, prosedur kerja yang menjelaskan tata cara penggantian pisau di pukmil secara pembersihan ore di pukmil tidak ada, sehingga mekanik tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara penggantian pisau dan pembersihan ore di pukmil yang benar. Tidak ada adanya koordinasi antara pekerja dengan pengawas yang mengakibatkan kurangnya kontrol pengawas terhadap pekerja yang dilakukan oleh mekanik. Hal ini menyebabkan pengawas tidak mengetahui bahwa mekanik menghidupkan MCB pada pukmil nomor 3 dan meninggalkan MCB pukmil nomor 3 yang sedang diperbaiki dalam kondisi sehingga tombol daya on dan off pada panel listrik dalam kondisi aktif. Itu adapun solusi. Perusahaan harus membuat prosedur atau instruksi kerja yang jelas untuk semua pekerja, dan penyusunnya harus mempertimbangkan semua potensi bahaya yang ada maupun yang akan timbul dari pekerja tersebut. Kedua, mereview kembali prosedur isolasi peralatan yang rusak dalam perbaikan dengan menambahkan prosedur penguncian pada sumber energi listrik dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan. Ketiga, perusahaan harus menyediakan pengaman dengan cara memberikan warna yang berbeda untuk tombol on dan off serta membuat pengaman untuk tombol-tombol tersebut. Keempat, menyediakan pelatihan tentang identifikasi bahaya dan manajemen risiko kepada semua pekerja serta memastikan semua pekerja mengerti terkait tentang SOP atau instruksi kerja dan
PCA sebelum melakukan pekerjaan. Kelima, memperbaiki kemampuan listrik agar dilengkapi dengan pengaman yang dapat mengvisualisasi energi listrik pada saat perbaikan. Adapun contoh alat APD yang bisa digunakan dalam bekerja yaitu alat pelindung diri, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu adalah helm keselamatan, sabuk dan tali keselamatan, sepatu boot, sepatu pelindung, masker penutup telinga, kacamata pengaman, serta sarung tangan. Di sini contoh alat APD yang bisa digunakan dalam pekerja itu saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya, yaitu di pertemuan itu sekitar pertemuan sebelumnya. Intinya pertemuan sebelumnya sudah itu menjelaskan tentang penggunaan APD secara baik dan benar. Lanjut, itu mengenal B3 dan limbah B3. Bahan berbahaya dan beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat energi atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlah secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Itu beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan, antara lain adalah bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilena, formalin, etanol, natrium hidroksida, termasuk juga gas nitrogen dan lain-lain sebagainya. Pengendalian kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Apabila terjadi kebakaran karena ada 3 unsur yang bertemu. Yang pertama itu adalah bahan bakar atau yang seperti BBM, bensin, solar dan sebagainya, udara, dan titik nyala. Adapun dasar hukum 3 penanggulangan kebakaran pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja dan Permen Trans pada nomor 4 mengenai pada tahun 1950 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan akar pada Kementerian nomor 1 pada nomor 196 menjelaskan mengenai unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Itu kita masuk di manajemen penanggulangan kebakaran. Manajemen kebakaran atau Fire Safety Management atau biasa disebut FSM. Itu fire control yang itu di inspeksi dan uji coba berkala. Yang pertama itu adalah pemeliharaan dan perawatan peralatan, sasaran proteksi dan jalan keluar, struktur organisasi manajemen pengaman kebakaran. Masuk di ergonomi. Itu di pengertian ergonomi itu argus kerja dan nomos adalah hukum. Definisi ergonomi menurut Woodside dan Ucorek pada tahun 1997 adalah kajian yang integral antara bekerja alat, tempat dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Menurut Charpentier pada tahun 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan, ergonomik ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan dan karakteristik manusia
lainnya untuk mencegah, untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, untuk menciptakan proses kerja yang sistematis untuk produktif, efektif, aman dan menyenangkan. Bagian B itu kita masuk di prinsip penerapan ergonomi. Nah, itu ada pun bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tenaga kerja, menghindari kontraksi status sedapat mungkin, tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Dapat sedikit mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja, mengatur irama kerja agar sesuai dengan irama kemudian. Dan yang terakhir adalah terfaktor bahaya lingkungan kerja, yaitu pertama faktor lingkungan kerja atau friksi, kebisingan semua suara yang bersumber dari alat kerja yang dapat mengganggu pendengaran, mulai dari getaran, pencahayaan, maupun radiasi UV magnetik, dan tekanan udara, serta iklim kerja faktor kimia. Sekian dari saya tentang menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.